ketika menonton acara TV membuat hidup seseorang menjadi berantakan. Film dimulai memperlihatkan anak laki-laki bernama Owen yang sedang menonton TV di rumahnya, dan waktu sekarang menunjukkan pukul 11.30 malam. Ternyata acara yang ia tonton berjudul The Pink Opaque, yang berkisah tentang dua gadis dengan kemampuan psikis yang melawan kejahatan. Namun, opening acara TV ini hanya memperlihatkan satu gadis yang bernama Isabel. Berlatar waktu pada tahun 1996, Owen yang masih kelas 1 SMP tak sengaja melihat seorang wanita sedang membaca buku The Pink Opaque. Wanita yang duduk sendirian itu bernama Maddie. Sejak saat itu, Owen tidak mengalihkan pandangan dari wanita itu, sehingga ia berpikir untuk dapat mendekati Maddie, karena Owen penasaran dengan buku yang sedang dibacanya. Pada akhirnya, Owen bertekad untuk menemukan wanita itu. Dia menunggu hingga kelas usai yang mana Maddie masih tetap duduk membaca buku yang sama. Di sini Owen memperkenalkan dirinya, namun setelah sekian lama diabaikan, akhirnya Maddie menjawab Owen dan memperlihatkan buku yang ia baca. Di sini terungkap bahwa Maddie adalah seorang siswi kelas 3 SMP. Mereka berbeda 2 tahun, dan Owen juga menyukai The Pink Opaque. Lalu Maddie mengajak Owen ke rumahnya untuk menonton bareng. Karena undangan itu, di sini Owen tertarik untuk datang. Alhasil, untuk mendapatkan izin, Owen berbohong kepada ibunya dan mengatakan akan menginap di rumah temannya bernama Johnny Ling, menginap semalam untuk mengerjakan tugas. Dan pagi harinya Owen diantar ke rumah Johnny Ling. Di sini Owen berpura-pura padahal ia tidak membunyikan bel sama sekali. Karena berdiri lama di depan pintu membuat ibunya percaya. Dan setelah ibunya pergi, Owen juga segera pergi. Maddie di rumah sedang bersiap di depan TV yang mana Owen masih berada di jalan. Dan tanpa sepengetahuan Owen ada Amanda, yaitu teman nonton dari Maddie. Di depan rumah Maddie, Owen yang baru tiba harus menunggu cukup lama. Ia kehujanan di depan pintu sambil menunggu untuk dibukakan pintu. Yang pada akhirnya Owen pun harus masuk sendiri. Tepat setelah itu, serial The Pink Opaque pun dimulai. Sementara di sini Owen terlambat. Di acara itu, partner Isabel bernama Tara mulai muncul. Kedua gadis ini akhirnya bertemu satu sama lain dan kini mereka harus bersama tanpa boleh berpisah. Isabel dan Tara harus melawan monster es krim yang meneror setiap anak kecil di sana. Setiap anak yang membeli es krim itu pasti akan diteror. Selama peristiwa ini berlangsung, setiap anak hanya bisa terdiam dan pasrah. Saking asiknya film ini, hingga tengah malam Owen tak sadar kalau dia berada di rumah orang lain. Amanda pulang bersama orang tuanya yang menjemputnya. Dan Owen tidak pulang karena dia berbohong akan menginap, di mana Maddie harus naik ke kamarnya dan Owen harus tidur di lantai bawah. Pagi pun tiba, Owen bergegas pulang di mana Maddie masih tertidur. Dalam perjalanan, Owen mengingat yang ditonton tadi malam. Rasa takjubnya akan acara TV itu masih terus terpikirkan. Singkat cerita, 2 tahun kemudian, Owen yang kini duduk di kelas 3 SMP dan ibu Owen mulai sakit-sakitan. Ibunya yang bekerja di alun-alun pada malam hari tidak dapat banyak bergerak. Yang mana Owen rajin membantu ibunya berdagang. Di sini dia sibuk memikirkan untuk pulang secepatnya agar bisa menonton The Pink Opaque yang saat ini sedang memasuki musim kelima. Ayah Owen bingung mengapa anaknya bisa begitu menyukai acara TV ini. Bahkan di sekolah, Owen dan Maddie membuat ruangan khusus untuk menonton acara TV ini melalui kaset-kaset yang dikumpulkan oleh Maddie. Di sini Owen seperti orang gila yang menyaksikan kedua gadis melawan begitu banyak monster. Memang monster itu memiliki penampilan yang berbeda-beda. Dan bos terakhir mereka adalah Mr. Melancholy, karakter aneh berbentuk bulan. Owen berharap Tara dan Isabel dapat bersatu melawan Mr. Melancholy. Meski season 5 akan segera berakhir, apa yang diharapkan Owen sepertinya sulit tercapai. Segala usaha dilakukan oleh dua gadis itu, dimana tak berselang lama Owen langsung berhenti menonton. Owen berhenti karena dia tahu usaha terakhir Tara dan Isabel akan sia-sia. Jadi, untuk membicarakan lagi pembahasan The Pink Opaque, satu-satunya orang yang bisa Owen ajak bicara adalah Maddie. Singkat cerita, bertahun-tahun berlalu, yang mana ibunya Owen telah meninggal dunia, dan Owen serta Maddie masih tetap berhubungan karena acara TV itu. Dalam episode ini, Tara melawan Mr. Melancholy dan anak buahnya. Namun tak kenapa, dalam adegan ini Maddie tiba-tiba menangis, padahal menurut Owen tidak ada kesedihan di sini. Lalu Maddie tiba-tiba mulai menggambar tanda The Pink Opaque di belakang leher Owen. Owen tidak mengerti maksudnya sehingga dia hanya bisa berdiam.
Dan keesokan harinya, dia mencoba untuk menghilangkan tanda itu. Tanda yang tidak jelas mengapa Medi menggambar di belakang lehernya. Ia berjalan pulang seperti biasa, meski kini lehernya harus tergores akibat gesekan. Sebelum pulang, Owen mampir ke rumah Johnny Ling. Owen meminta ibu Johnny untuk memberitahu kepada ayahnya bahwa Owen telah berbohong. Owen mengatakan untuk diberitahu bahwa ia tidak pernah menginap di sini. Selain itu, Owen juga berharap jika terjadi sesuatu pada dirinya, setidaknya ayahnya mengetahui penyebabnya. Dan setelah kejujuran itu, Owen mulai kehilangan minat untuk menonton The Pink Opaque. Apalagi setelah SMA, Owen mulai bekerja menjadi petugas bioskop dan tidak punya banyak waktu. Ia sengaja menyita waktunya dengan bekerja agar tidak banyak menonton. Meski saat bekerja, Owen tidak bisa mendapatkan teman yang sefrekuensi selain Medi. Rekan kerjanya hanya berbicara tentang wanita seksi, sedangkan Owen bukanlah orang yang seperti itu. Namun siapa sangka, setelah sekian lama tidak bertemu Medi, tiba-tiba wanita itu terlihat saat Owen sedang belanja di supermarket. Owen yang sadar sontak langsung heran. Ia segera memeluk Medi dan menceritakan tentang kehidupannya yang sangat kesepian, dan ternyata Medi juga merasakan hal yang sama. Kedua orang tuanya telah meninggal dunia saat ia masih kecil, dan Medi tidak punya siapa-siapa lagi selain Owen. Disinilah momen di mana Medi mengatakan sesuatu dengan jujur kepada Owen. Medi mengatakan bahwa selama ini ia bukan hanya penonton The Pink Opaque. Ternyata Medi juga ikut berperan dalam acara tersebut, yang nantinya akan menggantikan perantara. Artinya akan ada seseorang yang menggantikan peran Isabel. Medi awalnya mengaku bahwa Amanda sangat cocok menjadi Isabel, namun Ananda sadar ada yang tidak beres, sehingga ia segera pergi dari kota ini. Alhasil orang yang berpotensi menggantikan peran Isabel adalah Owen. Usai pertemuan itu, Owen terkejut. Ia tidak mengerti kenapa menonton acara TV bisa seperti ini. Alhasil setelah sekian lama tidak menontonnya, Owen mulai melihat kembali semua kaset yang diberikan Medi. Tepat saat itu, dia menonton episode terakhir musim kelima. Ia diam-diam menontonnya dan menutup pintu dengan rapat agar ayahnya tidak tahu. Hal terakhir yang kita ingat adalah Isabel dan Tara bergabung untuk melawan Mr. Melancholy. Sayangnya, karena perlawanan itu, kedua gadis itu telah dikalahkan. Tara sudah disiapkan di dalam liang kubur, sedangkan hal buruk ikut menimpa Isabel. Isabel masih berdiri namun ditahan oleh anak buah Mr. Melancholy. Isabel akan disiksa sebelum dikuburkan sama seperti Tara. Isi perut Tara juga ikut diambil, khususnya jantungnya. Anehnya yang diambil itu dimasukkan ke dalam kulkas untuk dijadikan masakan Mr. Melancholy, dan Isabel diberi jus untuk diminum. Setiap bahan yang ada di dalam jus itu semua mengandung zat berbahaya, dan tak lama kemudian Isabel meninggal. Gadis malang itu dikuburkan oleh Mr. Melancholy, yang kemudian ia muncul sebagai sosok berbentuk bulan yang sangat menakutkan dan membunuh kedua karakter utama itu. Di saat yang sama, ayah Owen melihat anaknya yang diam-diam sedang menonton. Owen dimarahi, bahkan dipaksa mandi karena Owen tidak lagi peduli dengan kebersihan diri. Karena anaknya kecanduan menonton acara TV yang tidak berguna, ayah Owen mengalami depresi. Dan kini Owen suka menyendiri seperti yang dialami Medi, mengurung diri di dalam rumah dan tak mau keluar kamar, keluar pun hanya ketika bekerja saja. Selebihnya Owen tidak mau bersosialisasi. Singkat cerita, 8 tahun berlalu, dan Medi menghilang entah kemana. Kini Owen tinggal sendirian karena ayahnya telah meninggal. Owen berencana mengubah hidupnya dengan membeli TV baru dan membuang TV lama. Namun seiring berjalannya waktu, kelima season The Pink Opaque muncul di layanan streaming. Anehnya, serial ini lama tertahan di 5 season, dan belum ada kelanjutan season ke-6. Belum diketahui kapan season ke-6 akan mengudara. Namun yang jelas, Owen sendiri telah berpindah tempat kerja. Dia bekerja di time zone dan tugasnya adalah memantau dan merawat mesin time zone. Owen saat ini sedang tidak terlihat sehat, bahkan ia juga sakit-sakitan. Di sisi lain, ada pesta ulang tahun yang diselenggarakan oleh pelanggan, di mana Owen adalah satu-satunya karyawan yang kesehatannya terlihat buruk. Awalnya semua berjalan baik-baik saja. Owen sendiri berusaha tampil bahagia karena bayaran dari acara ini sangat tinggi. Hingga suatu saat lilin ingin ditiup oleh anak yang berulang tahun, tiba-tiba Owen berteriak keras. Namun anehnya, semua orang terdiam dan kaku seperti patung. Keadaan ini berlangsung cukup lama, sementara Owen adalah satu-satunya yang bisa bergerak dan sangat ketakutan.
Karena rasa frustasi yang luar biasa ini, Owen menyadari bahwa dunianya dikendalikan oleh sesuatu yang tumbuh di dalam tubuhnya. Ketika semua orang terlihat bersenang-senang, Owen justru memuntahkan zat beracun persis seperti Isabel. Di kamar mandi, dia mengunci diri dan tidak ada yang tahu apa yang telah terjadi. Tiba-tiba muncul kilatan cahaya di tubuh Owen seperti di acara TV, yang berarti Owen telah dikendalikan oleh Mr. Melancholy. Dan siapa sangka, semua ini bermula ketika ia iseng menonton acara TV di malam hari. Di sini Owen mengucapkan selamat tinggal dan meminta maaf kepada semua orang. Semuanya dimulai dari Maddie, seseorang yang disuruh oleh Mr. Melancholy, yang menyamar sebagai penggemar The Pink Opek. Sebenarnya Maddie ditugaskan untuk mencari orang yang bisa ditumbalkan. Awalnya Amanda yang menjadi targetnya, namun karena Amanda sensitif dan sangat terbuka dengan orang tuanya, alhasil ia pun berhasil pergi dan menjauh dari Maddie. Sayangnya hal itu tidak berlaku bagi Owen. Owen yang saat bertemu dengan Maddie masih berusia 2 tahun lebih muda dari Maddie. Owen bahkan rela membohongi orang tuanya hanya untuk menonton acara TV itu. Dan seiring berjalannya waktu, Owen pun semakin terjerumus. Yang berikutnya, Owen kemudian akan berperan menggantikan Isabel, yang sementara Maddie akan menggantikan Tara. Dan setelah Owen beserta Maddie bersatu, barulah musim ke-6 The Pink Opek akan dimulai. Dan film pun berakhir.